Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7. Hari ini kita akan mulai belajar dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anakku, yaitu keluarga. Jadi tema 1 untuk mata pelajaran IPS yaitu tentang keluarga awal kehidupan. Dan hari ini kita punya tema khusus dengan judul Aku dan Cerita Keluargaku. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih kita harus belajar tentang keluarga? Nah, jawabannya itu akan anak-anakku dapatkan setelah belajar materi pada hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat mengenal struktur keluarga kalian sendiri melalui silsilah keluarga. Dan yang kedua, anak-anakku mampu menuliskan cerita singkat tentang salah satu anggota keluarga kalian. Kita masuk ke pengertian keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan sangat dekat bagi sebagian besar kehidupan kita. Keluarga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang yang disertai dengan cinta dan kasih. Jadi, dari keluarga, semua cerita hidup kita dimulai. Di dalam keluarga, kita banyak belajar nilai-nilai kehidupan. Baik, mengapa keluarga itu penting? Sebuah keluarga memiliki peran membina dan membimbing anggotanya agar bisa beradaptasi dengan lingkungan fisik ataupun budaya di mana tempat dia tinggal. Dengan memiliki kemampuan adaptasi yang baik, maka akan memberikan dampak baik dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang bisa beradaptasi akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang menciptakan rasa tenang, aman, dan tentram. Jadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa keluarga ini merupakan tempat pertama kali kita belajar banyak hal. Banyak belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Jadi, dari keluarga kalian akan diajarkan cara beradaptasi dengan lingkungan atau cara beradaptasi dengan budaya tempat anak-anakku tinggal. Kalian akan diajarkan nilai-nilai seperti saling menghormati, saling membantu, dan diajarkan tentang tanggung jawab. Dan keluarga adalah tempat kalian mendapatkan pertama kali anak-anakku mendapatkan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Dan keluarga juga tempat kita kembali ketika kita ada masalah, ada apapun itu, pasti yang pertama kali membantu dan menolong kita yaitu keluarga. Nah, ini merupakan siklus kehidupan manusia. Dan anak-anakku sudah pasti tahu semua ini. Kalian pertama kali itu tidak langsung kalian tidak langsung besar, tapi kalian melalui yang namanya masa bayi. Kalian dilahirkan, kalian dikandung 9 bulan oleh ibu kalian. Kalian dilahirkan dengan penuh dengan penuh susah payah, dengan usaha yang luar biasa oleh ibu kalian, kemudian diasuh, dibesarkan menjadi anak-anak kecil, diajarkan banyak hal, kemudian kalian menjalani kehidupan sebagai remaja, dan kedepannya kalian akan hidup sebagai orang yang dewasa hingga menjadi orang yang tua, insya Allah kalau panjang umur. Nah, apa tujuan saya membuat siklus kehidupan manusia?
Tidak lain dan tidak bukan agar anak-anakku paham bahwa kehidupan itu berubah dan ada banyak, ada banyak, pengorbanan, ada banyak usaha yang dilakukan oleh orang tua kalian untuk kalian semua. Keluarga kalian, banyak hal yang kalian lalui, yang akan kalian lalui bersama, keluarga kalian, mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, itu semua, akan menjadi kenangan di masa yang akan datang. Maka, harapan saya dengan kalian melihat siklus kehidupan manusia ini akan ada sedikit kesadaran, untuk lebih menghargai keluarga yang kalian miliki sekarang. Baik, lanjut. Apa itu silsilah keluarga? Silsilah keluarga merupakan susunan anggota keluarga dari beberapa generasi, mulai dari keluarga inti hingga keluarga besar. Silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Jadi silsilah keluarga ini susunan anggota keluarga kalian, mulai dari kakek buyut, nenek buyut, sampai kakek nenek kalian, bapak ibu kalian, kemudian eh, banyak om, tante, dan lain-lain sebagainya. Jadi silsilah keluarga itu susunan anggota keluarga dari beberapa generasi, mulai dari keluarga inti sampai ke keluarga besar kalian, sampai ke keluarga kecil kalian nanti. Jadi itu yang namanya silsilah keluarga, urutan, susunan, urutan anggota keluarga dari beberapa keluarga sebelumnya, sebelum adanya keluarga besar kalian yang sekarang. Dan dikatakan bahwa silsilah keluarga ini merupakan cerminan dari sejarah. Kenapa dikatakan cerminan dari sejarah? Karena semua keluarga, generasi pertama sampai generasi sekarang itu ada ceritanya masing-masing. Nah, sejarah itu kan cerita yang bisa dikenang, sesuatu yang bisa diingat, yang bisa dikenang, yang bisa dibagikan. Makanya dikatakan bahwa silsilah keluarga merupakan cerminan dari sejarah. Nah, itu saja materi pada hari ini sebagai pemanasan untuk pertemuan selanjutnya. Dan sebelum kita akhiri materi pada hari ini, kita akan menguji pemahaman anak-anakku semua. Santai saja. Tugas pertama yaitu anak-anakku diminta untuk menggambarkan pohon keluarga kalian. Buatlah silsilah keluarga kalian secara sederhana mulai dari kakek nenek kalian sampai ke diri kalian sendiri. Misalnya, kalian, mau bikin atau mau membuat silsilah keluarga dengan bentuk pohon bisa, atau bentuk, bagan seperti yang kedua ini bisa, atau yang bagan bentuk ketiga ini bisa. Jadi kalian bisa menuliskan, menggambarkan silsilah keluarga kalian mulai dari kakek nenek kalian, anaknya ada berapa nih, sudah beristirahat atau belum, catat aja seperti itu. Kemudian kakek nenek punya anak berapa, catat, dan setelah itu anak-anak dari kakek nenek kalian punya anak berapa sampai ke kalian. Seperti itu. Lanjut, setelah mengerjakan tugas yang pertama tadi, kerjakan tugas yang kedua. Tugas yang kedua apa? Tulis cerita singkat tentang satu anggota keluarga yang menarik dan menginspirasi. Contohnya, kalian akan menceritakan tentang ayah kalian. Kalian tinggal tulis seperti ini. Aku akan menceritakan tentang ayahku, yang mana ayahku sangat rajin membantu tetangga dan ikut gotong royong. Nah, itu kalian lanjutkan dengan cerita yang sangat detail, kemudian yang sangat menarik, yang tentunya bisa menginspirasi kamu dan teman-temanmu. Seperti itu. Jadi cerita yang kalian bagikan, cerita yang kalian buat di buku kalian adalah cerita tentang salah satu anggota keluarga kalian. Ceritanya harus menarik dan menginspirasi gitu. Jadi buat dalam bentuk cerita yang sangat detail dan menarik. Tentunya seperti yang saya bilang tadi, harus bisa menginspirasi. Menginspirasi diri kalian sendiri dan tentu ke teman-teman atau orang yang membaca tentang cerita singkat tersebut. Baik, saya tutup pertemuan
pertama kita pada hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya dengan semangat ya, Nak. Saya tunggu, hasil tugasnya akan dikirimkan oleh asisten saya yang paling baik, yaitu Nak Indra. Sekian, eee, semoga apa namanya, terima kasih, atas perhatian dan partisipasi kalian, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik was summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.